Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Oktawisa Putri, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 21043104 dari Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum bisnis dan regulasi saya dengan judul bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian usaha, pengusaha, dan perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara untuk memperoleh keuntungan dan laba. Segi hukum dan unsur perusahaan. Segi hukum dan unsur perusahaan itu banyak. Yang pertama yaitu badan usaha. Badan usaha yaitu bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Yang kedua yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi. Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum. Terus-menerus yaitu kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Terang-terangan pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha. Keuntungan dan laba diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang. Pembukuan, kebenaran isi pembukuan, dan kebenaran alat bukti pendukung. Macam-macam perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan swasta. Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Yang B, perusahaan negara. Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. Hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Contohnya kontrak kerja waktu tertentu, kontrak kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya, sumber pengaturan. Sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perundang-undangan RI, Kebiasaan dan Jurisprudensi. Bentuk-bentuk organisasi bisnis yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Yang kedua yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata yaitu dalam bahasa Belanda maatschap atau vennootschap, partnership dalam bahasa Inggris. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Persekutuan firma artinya nama bersama.
yaitu nama orang sekutu yang digunakan menjadi nama perusahaan. Menurut pasal 16 KUH Dagang, persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, atau kerjasama. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, namun dia tidak ikut campur dalam perusahaan. Perseroan terbatas, yaitu menurut pasal ayat 1 Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pendaftaran perusahaan. Wajib daftar perusahaan diadakan dengan tujuan: yang pertama, mendaftarkan dalam daftar perusahaan, yang kedua, mengajukan permohonan, dan yang ketiga, mengumumkan dalam 2 surat kabar harian dan memberitahu kepada menteri. Sekianlah tugas saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.